persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat bergabung kembali dalam Menara Doa Online hari ini. Kami mau menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing, baik yang ada di ruang Holy Spirit ini. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk menyambut Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Kita sama-sama bersepakat mengundang Tuhan Yesus hadir dan melawat setiap kita. Dan saya percaya setiap kita yang hadir, yang mengikuti doa ini akan diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, diberikan sesuatu yang baru atas setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita berdoa. Lebih lagi arahkan mata dan hati kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat kesempatan yang terindah ini. Saat ini ya Tuhan adalah saat yang terbaik kami memuji menyembah Engkau. Saat ini adalah saat yang terindah, saat kami membuka hati kami untuk Roh-Mu bekerja atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan terbaik ini ya Bapa. Karena Engkau selalu hadir dalam setiap ibadah kami, di dalam setiap doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau selalu hadir dalam setiap menara doa online yang kami lakukan. Engkau selalu datang dengan segala kedahsyatan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau hadir dengan segala kemuliaan-Mu yang memenuhi kepada setiap kami. Engkau datang dengan segala kekudusan-Mu yang memenuhi setiap umat-Mu yang hadir ya Bapa. Dan kami percaya mujizat-Mu terjadi atas kami umat-Mu ya Tuhan. Pemulihan itu terjadi atas setiap hamba-hamba-Mu yang datang menghadap tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Karena di saat kami datang kepada Tuhan, kami akan memperoleh kekuatan yang baru. Kami akan memperoleh pemulihan yang baru. Iman kami semakin ditambahkan hari demi hari ya Tuhan Yesus. Kami mau berkata kami bangga punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami mau berkata kami bersyukur punya Tuhan yang hebat seperti-Mu ya Bapa. Layak Engkau terima pujian kami ya Tuhan. Layak Engkau terima penyembahan kami hari ini ya Tuhan Yesus. Oh ralalabaya syana ralalabaya se. Kami datang menghampiri tatamu ya Tuhan. Kami merendahkan hati kami sujud di kaki-Mu ya Bapa. Haleluya. Kau hadir di sini.
memuji Engkau ya Tuhan. Dengan segenap hati dan hidup kami persembahkan hanya untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan
kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah.
pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, aku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah Penyembahan ya Tuhan Yesus. Ciptakan ku dengan kemuliaan-Mu. Hidup kami adalah penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup kami segenap hidupku persembahkan. Biarlah hidup kami jadi penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ciptakan kami, Kau ciptakan ku dalam penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang hari ini terbaring sakit, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Mereka mengikuti menara doa online ini, kapanpun mereka ya Tuhan mengikutinya. Khususnya mereka yang secara live ini Tuhan. Aku berdoa dan angkat tanganku ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang sakit terima kesembuhan. Oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Beri iman untuk disembuhkan untuk anakmu ini Tuhan. Apapun sakit penyakit mereka, Tuhan aku berdoa untuk anakmu yang sedang sakit tumor, sembuh dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang sakit kanker ya Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Tuhan, setiap anak-anakmu yang mengalami ya Tuhan tulang yang keropos, bahkan dokter berkata sulit untuk disembuhkan. Aku percaya orang lumpuh pun kau bisa sembuhkan. Ya Tuhan, dan engkau sembuhkan ya dari anakmu yang sedang mengalami keroposan tulang dan sulit ya Tuhan berjalan. Dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, apapun sakit penyakit anak-anakmu, Tuhan sembuhkan. Kami bersyukur Tuhan untuk kuasa kesembuhan yang sedang bekerja di tengah-tengah kami. Yang telah menyembuhkan setiap anak-anakmu yang sakit. Kami mau katakan terima kasih banyak Bapa. Hari ini ya Tuhan, Engkau ya Tuhan sendiri ya Tuhan akan memberkati seluruh setiap anak-anakmu ini Tuhan. Turunkan berkat-Mu. Terima saudara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan turunkan berkat-Mu. Urapi anak-anakmu ini Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Berhasil dalam nama Yesus. Tuhan buka tingkap langit. Tuhan curahkan berkat-Mu ya Tuhan buat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih. Berikan kami Tuhan. Ya Tuhan hati yang mudah masuk dalam hadirat-Mu. Beri kami Tuhan kepekaan. Sehingga kami mudah mengenali suara-Mu ketika Engkau sedang berbicara kepada kami. Sehingga kami bisa mengerti kehendak-Mu. Kami bisa hidup sesuai dengan panggilan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Hari ini aku berdoa. Kami angkat tangan kami untuk bangsa kami Indonesia. Lindungi bangsa kami Tuhan. Sekalipun dunia sedang mengalami krisis makanan, krisis pangan, krisis energi ya Tuhan. Ya Tuhan, bahkan krisis ekonomi. Aku berdoa Tuhan, pelihara bangsa ini. Lindungi bangsa ini. Ya Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Khususnya ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih, banyak terima kasih. Beri terus kami iman. Ya Tuhan, roh yang menyala-nyala. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini. Dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Ya, saudara, saya masih melanjutkan seri daripada Mazmur 23. Saya berikan judul daripada khotbah saya hari ini adalah bagaimana memiliki karir. Ya, karir apapun dah saudaraku. Karir kadang-kadang berpikirnya tentang karir dan kehidupan yang luar biasa. Sering kali kita berpikir karir itu saudaraku, ya ini dalam pekerjaan, untuk jabatan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya karir itu menyangkut seluruh aspek hidup kita, termasuk saudara sebagai ibu rumah tangga, itu juga karir. Saudaraku karir, ya kan saudaraku Yesus. Nah hari ini kita akan bahas, ya kan, bagaimana memiliki karir dan kehidupan yang luar biasa. Ya, Mazmur 23 ayat 5 katakan apa saudara? Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Piala ini bicara tentang apa saudara? Seringkali dia dapat piala. Itu biasanya piala diberikan kepada seorang pemenang. Saudara, nah Mazmur 23 ini adalah Mazmur yang menjelaskan tentang kebaikan Tuhan. Nah, bukankah kita semuanya terus berdoa, kita semuanya berharap supaya kita bisa hidup dalam kebaikan Tuhan seumur hidup kita. Dan salah satu bentuk dari kebaikan Tuhan adalah apa? Dia mengurapi kepalaku dengan minyak.
Kemarin kita bahas tentang urapan. Apa itu urapan Roh Kudus? Urapan Roh Kudus adalah apa? Kasih karunia Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita berupa apa saudara? Kuat kuasa, pengertian, hikmat, stamina, otoritas, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melakukan tugas dan panggilan yang Tuhan telah tetapkan bagi hidup kita. Tentang pengurapan. Nah sekarang hari ini saudaraku, ya kan saya ingin bahas dan tekankan begini. Orang yang memiliki urapan itu akan memiliki karir dan kehidupan yang luar biasa. Katakan amin saudara. Karena orang yang diurapi adalah orang yang disertai Tuhan. Orang yang disertai Tuhan, dia akan diperlengkapi dengan segala sesuatu yang dimiliki oleh Tuhan. Kekayaan kemuliaannya. Sehingga saudaraku, dia bisa berhasil dan menjadi luar biasa. Ada seorang yang bernama Daniel. Saudara tahu Daniel? Saudara, ini adalah orang Yahudi. Ditawan saudara ke negeri Babel. Saudaraku, dia dididik dan kita tahu saudara Daniel ini. Saudara ini orang, Alkitab katakan memiliki roh yang luar biasa. Dia melayani di pemerintahan Nebukadnezar, Belshazzar, Darius sampai Kores. Saudara bayangin, 4 pemerintahan saudara, dia jadi orang nomor 2. Nah, di dalam saudara dalam Daniel 6 ayat 4 di sini dikatakan maka Daniel, Alkitab baca sama-sama dengan saya 1 2 3. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena apa saudara? Ia mempunyai roh yang luar biasa. Kata roh seringkali bicara tentang apa? Karakter. Ini orangnya luar biasa. Karena apa? Punya karakter, punya roh yang luar biasa. Karena dia punya roh yang luar biasa, karakter yang luar biasa. Raja bermaksud apa saudara? Untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Jadi saudara, raja gak mau pusing. Pokoknya Daniel yang punya kuasa. Saudara Kristus, apa yang menyebabkan Daniel seperti ini? Karena dia memiliki apa? Karakter dan roh yang luar biasa. Sebagai gembala, saudara, sebagai gembala jemaat, saya mengajar firman. Satu doa dan harapan saya adalah hari ini secara khusus saya ingin saudara memiliki karir yang luar biasa. Saudara punya kehidupan yang luar biasa. Kemarin kita bahas kalau kita diurapi, hidup kita lebih kompeten. Ya, kita lebih confident dan kita lebih tenang. Karena kita tahu, ya kan, apa yang sedang kita jalankan. Kita tahu, saudara, ke depannya itu bagaimana. Saudara Kristus, ya kan, karir dan kehidupan yang luar biasa itu dihasilkan oleh karena urapan Roh Kudus. Nah, urapan Roh Kudus ini dihasilkan oleh karena saudara dan saya, kita mau membangun apa? Karakter roh yang luar biasa. Nah, saudaraku ada 3 hal yang saudara harus ketahui kalau saudara mau, ya kan? Dilihat ini orang dahsyat ini orang ini luar biasa ini. Apa sih cirinya? Saudara Kristus, ya kan? Karena gini, urapan itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah kita harus bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki apa? Karakter dan roh yang luar biasa. Katakan amin saudaraku. Kita, ya kan, bagian kita siapkan semua sebagai orang tua nih, anak-anak kita. Mungkin saudara punya segalanya. Untuk saudara siapkan tuh anak-anak saudara. Tidak mungkin. Walaupun saudara punya perusahaan yang besar, yang banyak. Saudara punya harta yang banyak. Saudaraku, saudara tidak akan mungkin beri kepada anak saudara yang baru usia 7 tahun, 8 tahun. Semua urusan perusahaan itu. Saudara akan berikan sesuai dengan pertumbuhannya dia. Katakan amin saudaraku. Nah hari ini saya ingin bagikan pada saudara paling tidak. Coba saudara catat. Saudara renungkan ini, doakan ini, yuk kita sama-sama miliki ini. Ya, saudara akan menjadi orang, karir saudara kan luar biasa. Pelayanan saudara kan luar biasa. Kalau saudara sebagai pelayan Tuhan. Bisnis saudara kan luar biasa. Ya kan, saudara punya karir dan pekerjaan apapun akan luar biasa hidup saudara.
apabila pertama, saudara belajar menjadi orang yang dapat dihormati. Kita harus menjadi orang yang dapat dihormati. Saudara harus jadi orang yang dapat dihormati. Ya kan? To be respectful. Harus jadi orang, ya kan, yang dapat dihormati. Kalau kita ingin membangun karir yang luar biasa, kehidupan yang luar biasa, kita harus belajar menjadi orang yang dapat dihormati. Saudara bisa menjadi orang yang dapat dihormati, kita dapat menjadi orang yang dihormati. Bukan kita kalau ketemu orang, tolong ya hormati saya ya. Ketemu orang, tolong hormatin saya ya. Awas, karena saya mau jadi orang yang luar biasa. Maka kau harus ingat, kau harus hormati saya. Bukan itu. Saudara akan Kristus. Ya kan? Kita bisa menjadi orang yang dapat dihormati. Hanya apabila kita mau menghargai dan menghormati orang lain. Ini kan golden rule. Apa saja yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat bagimu, perbuatlah terlebih dahulu. Itu kata-kata Tuhan Yesus di Matius pasal 7. Katakan amin saudara. Kita akan menjadi orang yang dihormati. Kalau kita suka melakukan tindakan-tindakan yang terpuji dan terhormat. Kalau tindakan kita nggak terpuji, tindakan kita nggak terhormat, kita nggak akan pernah bisa paksa orang untuk hormati kita, termasuk anak kita. Katakan amin saudara. Ya, itu paling penting. Saudara harus jadi. Nah, kita lihat Yesus lah gambarannya. Biar ada gambaran, saudara. Kita belajar kan perlu explanation, penjelasan. Dan juga harus ada example, contohnya saudaraku. Ya kan, contohnya. Contoh yang kita mau, contoh panutan, teladan kita adalah Yesus. Saudara lihat di sini ya. Alkitab menulis, saudaraku, Tuhan Yesus itu sangat dihormati oleh banyak orang. Apa buktinya Yesus dihormati oleh banyak orang? Saya lihat sini. Orang banyak rela berbondong-bondong. Ya kan? Datang kepada Yesus untuk apa? Untuk mendengarkan dia. Jadi, saudaraku, saudara menjadi orang dihormati tandanya apa Pak Sabta? Jika orang mau mendengarkan perkataan saudara. Katakan amin. Tanda orang hormati kita, dia mau dengarkan kita. Ketika orang tidak lagi bisa menghormati kita, itu artinya dia tidak mau dengarkan perkataan kita. Saudara bisa ngerti ini, katakan amin. Sebagai orang tua, kita gak bisa paksa anak kita. Hormati, ini firman loh, hormati orang tuamu. Gak bisa. Saudara Yesus, ya kan? Gak bisa, kita harus, ya kan? Terlebih dahulu menghormati dan menghargai anak kita. Kita harus lakukan sebagai orang tua tindakan-tindakan yang terpuji dan terhormat. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ya kan? Ketika anak-anak kita menghormati kita, maka apapun yang kita katakan, dia dengarkan. Tidak perlu dengan teriakan, tidak perlu dengan nada tinggi. Saudara, tidak perlu dengan marah-marah. Saudaraku, kalau saudara dihormati sebagai orang tua, sebagai atasan, sebagai komandan, sebagai orang yang lebih tua, kalau saudara dihormati, saudara pasti didengarkan. Yang mengerti katakan apa? Ini yang ciri orang luar biasa. Kita panutan kita Yesus. Lukas 5 ayat 15 ini Alkitab katakan. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan apa saudara baca keras? Datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya. Untuk apa? Untuk mendengarkan dia. Katakan amin. Katakan amin. Alkitab berkali-kali mencatat. Kalau saudara lihat, saya sudah lihat saudara. Itu lebih daripada 5 kali. Lebih daripada 7 kali. Ada kata-kata, datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya. Untuk orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus. Saudara, ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus sangat dihormati. Katakan amin. Dia cuma gak dihormati, cuma di kampungnya sendiri. Kapernaum, tempat lain sangat dihormati, terbukti banyak orang
Kalau dia bicara, saudara, 5.000 laki-laki aja mau dengerin. Belum termasuk anak-anak. Itu tanda dia dihormati. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau saudara mau punya karir yang luar biasa. Ya saudaraku, saudara harus menjadi orang yang bisa dihormati. Oleh apa? Oleh atasan. Oleh rekan kerja. Katakan amin. Rasa hormat adalah fondasi dari kehidupan atau karir yang luar biasa. Apabila kita bisa menghormati orang lain, ya kan saudaraku, maka orang akan menghormati kita. Kalau kita bisa menghormati dan menghargai orang lain, sebenarnya kita sedang menghormati dan menghargai Tuhan. Katakan amin saudara. Rasa hormat menunjukkan bahwa kita sedang berlaku apa? Rendah hati dalam membangun hubungan dengan orang lain. Pertanyaannya begini saudaraku. Mengapa rasa hormat harus menjadi kualitas karakter nomor 1 untuk membangun karir dan kehidupan yang luar biasa? Saudara, coba saudara pikir sekarang begini. Kalau saudara lihat di dalam masyarakat, ya kan, entah di secara onsite, secara nyata, di dunia nyata, maupun dalam dunia maya, dunia online, internet. Saudara, media sosial, ya kan, bukankah hari-hari ini kebanyakan orang tuh berlaku dan berbicara kasar. Kita sudah mulai kehilangan rasa hormat di masyarakat kita. Kehilangan etika, sopan santun. Ya kan, di dalam pergaulan masyarakat kita. Saudara Kristus. Orang begitu mudah mencaci maki. Orang begitu mudah memfitnah. Orang begitu mudah untuk merendahkan orang lain. Saudara Kristus. Rasa hormat, saudara, dengan sesama sudah hilang di masyarakat kita. Tetapi dengar baik saudara. Saudara akan nampak semakin luar biasa jika saudara berlaku dan memiliki rasa hormat, menghargai orang lain. Katakan amin. Kita akan seperti cahaya terang yang bersinar di tengah-tengah kegelapan. Katakan amin saudara. Pak gimana pak? Dia gak hormatin aku. Bagaimana aku bisa hormati dia? Inilah yang disebut orang yang luar biasa. Kalau orang luar biasa, kalau orang yang biasa adalah kalau dia hormat sama aku akan hormat. Itu biasa. Ya kan? Alkitab, Yesus Kristus selalu ajar yang luar biasa. Kalau ada orang tempeleng, pipi kanan, kasih kiri. Kalau ada orang yang akan bersalah, ampuni dan berkati musuh kamu. Ini pengajaran yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin anak-anaknya luar biasa seperti dia. Katakan amin saudaraku. Kalau kita hanya bisa menghormati orang yang menghormati kita, maka kita adalah orang biasa. Tuhan mau kita jadi orang yang luar biasa. Kita bisa menghormati orang yang gak pantas untuk dihormati. Seperti kita, Allah sangat menghargai kita. Allah sangat menghormati kita. Sekalipun ketika kita belum jadi anaknya, kita tuh gak pantas dihormati dan dihargai. Tapi dia tetap melakukan. Katakan amin. Orang yang diurapi adalah orang yang bisa menghargai dan menghormati orang lain. Katakan amin. Jika kita bisa menghargai dan menghormati semua orang, kita sedang menghormati Tuhan yang menciptakan mereka. Dan Tuhan akan memberkati kita. Memberkati karir dan kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan akan memberkati segala aspek kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Kalau kita suka menghina, suka merendahkan, suka menista daripada orang lain, sesungguhnya kita sedang menghina daripada Tuhan. Matius 23 ayat 12 katakan begini saudara. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan apa? Direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggal. Setiap kali kita berlaku kasar ya, terhadap orang lain, kita sedang berlaku egois dan angkuh. Kita pikir mereka tuh tidak patut untuk dihormati. Saudaraku Kristus, hasil riset ya saya baca hasil riset saudara menunjukkan bahwa pegawai yang tidak pernah memiliki rasa hormat dan tidak bisa menghargai rekan kerjanya atau atasannya saudaraku, kebanyakan adalah
mereka yang memiliki karir yang mandek. Oleh karena itu mereka sulit bekerja sama. Ya kan saudara, dengan rekan kekerjanya. Nah 1 Petrus 2 ayat 17, ini ayat firman Tuhan saudara, ini perintah buat kita. Jadi kita harus menghormati siapa Pak? Jadi pertanyaannya, Alkitab katakan apa? Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudara. Hormatilah semua orang. Saya catat ada 10 orang. 10 jenis orang yang harus kita hormati saudara Yesus. Kita lihat di sini. Yang pertama. Ya kan? Kita harus menghormati Tuhan. Nama Tuhan. Firman Tuhan. Keluaran 20 ayat 7. Kita harus menghormati orang tua kita. Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Yang ketiga saudara siapa? Kita harus menghormati pasangan kita. Kita harus hormati. 1 Petrus 3 ayat 7. Efesus 5 ayat 33 saudaraku. Kita juga harus menghormati sesama anggota gereja. Dan para hamba Tuhan, hormati mereka, hargai mereka. Amin saudaraku, amin. Yang kelima adalah kita harus menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Amin, amin saudaraku. Nah yang keenam, kita juga harus menghormati orang-orang yang belum percaya. Yang ketujuh, kita harus menghormati orang miskin. Jangan mentang-mentang dia miskin, kita gampang rendahkan dan hina mereka. Jangan, firman Tuhan bilang jangan. Katakan amin saudaraku. Nah yang kedua, yang 8 adalah kita harus juga menghormati orang-orang yang asing. Yang mungkin orang baru. Ya kan saudara, mungkin buat kita itu asingnya tanda kutip ya. Asing dia imigran. Atau asing juga dengan cara pakaiannya asing buat kita. Cara rambutnya asing. Tuhan dia bilang hormati. Hormati. Ya, hormati juga musuh-musuh kita, hormati dia. Ya kan? Dan yang ke-10 adalah hormati para pejabat kita. Katakan amin. Nah, saya ingin bagikan kepada saudara tuh apa sih definisi daripada rasa hormat. Rasa hormat itu artinya saudaraku bahwa kita itu menghargai saudaraku. Ya kan? Menghargai daripada keunikan dia, kelebihan atau kekurangan dia. Kita juga menghargai prinsip-prinsip yang dia anut. Itu arti kata menghargai. Nilai-nilai yang dianut. Kita juga menghargai martabat dia. Karena kita ngerti dia adalah ciptaan Tuhan. Katakan amin. Nah yang kedua. Jadi pertama-tama untuk punya karir yang luar biasa. Kehidupan yang luar biasa. Saudara mau dipakai Tuhan di pelayanan apapun. Saudara harus menjadi orang yang dihormati. Katakan amin. Coba katakan sama dengan saya saudara. Saya mau menjadi orang yang dihormati. 1, 2, 3. Saya mau belajar menjadi orang yang dihormati. Bukan orang yang gila hormat. Beda saudara. Ini beda. Orang gila hormat adalah saudara. Dia belum tentu menghargai menghormati orang. Tapi dia nuntut orang lain hormati dia. Tapi orang yang luar biasa. Orang yang punya roh yang luar biasa. Adalah orang yang mau belajar. Ya kan? Untuk menjadi orang yang bisa dihormati. Yang kedua saudaraku, apa untuk bisa membangun saudara? Supaya urapan Tuhan terus bekerja dalam hidup kita saudara. Kita harus membangun apa ini? Kita harus belajar menjadi orang yang dapat diandalkan. To be reliable. To be reliable. Saudara, kalau kita mau bangun karir dan kehidupan yang luar biasa, maka kita harus belajar menjadi orang yang dapat diandalkan. Ya, kalau kita tidak dapat diandalkan, maka orang tidak dapat mempercayai kita. Saudaraku, ya, jika orang tidak dapat mempercayai kita, maka kita akan sulit berkarir dan menjalani hidup. Saudara harus jadi orang yang bisa diandalkan. Karena saudara adalah orang yang dapat dipercaya. Katakan amin. Katakan amin. Nah orang yang dapat diandalkan itu adalah orang yang seperti apa? Orang yang dapat dihormati adalah orang saudaraku yang ya kan dimana orang mau mendengarkan dia. Itu cirinya. Kita lihat, kita ini dihormatin gak sih sama istri, sama anak, sama lingkungan kita? Cirinya adalah bukan pada waktu dia begini. Itu sikap.
sikap tubuh. Tetapi yang paling penting adalah dia mau mendengarkan apa yang saudara katakan. Katakan amin saudaraku. Karena yang saudara katakan. Ini orang yang luar biasa di sana. 4 raja gak mungkin mau pakai Daniel. Kalau Daniel tidak dihormati. Katakan amin saudara. Daniel dihormati karena perkataan Daniel. Nasihat Daniel. Keputusan Daniel. Saudaraku, itu didengarkan oleh raja. Disetujui oleh raja. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Yesus saudaraku, dia sangat dihormati. Karena semua perkataan Yesus itu punya kuasa. Semua setuju. Semua iya. Dan percaya. Karena apa? Itu bentuk dia. Dia adalah pribadi yang dihormati. Orang banyak berbondong-bondong itu dengarkan. Kalau orang sudah bilang depan kita begini-begini. Wah, tapi kalau kita ngomong, helah. Wah, itu bahaya tuh. Oh, Tuhan, tolonglah Tuhan. Katakan amin saudara. Nah, ini hal itu. Yang kedua saudara, diandalkan. Apa ciri orang kita tahu, oh kita ini diandalkan di rumah. Ya kan di rumah. Ya kan di tempat kita, di gereja. Di tempat kita kerja, kita menjadi orang yang diandalkan, dipercaya. Cirinya apa? Kita adalah seorang yang dapat menemukan solusi untuk masalah yang sedang dihadapi orang lain. Yesus itu panutan kita saudara. Dia adalah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Dan Tuhan yang dapat diandalkan. Tuhan Yesus selalu, saudara, Alkitab katakan, kalau dia pergi kemana-mana, ya kan, melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Selalu saudaraku. Jadi orang yang diandalkan itu adalah orang saudaraku ya kan, yang kenapa kok dia bisa diandalkan? Bahasa sehariannya ringan tangan. Mau repot, mau direpotin, mau dicapein, gak hitungan, tanpa pamrih. Inilah orang yang diandalkan. Orang yang bisa diandalkan atau orang yang diandalkan adalah orang yang dicari oleh orang lain. Untuk apa? Dimintain bantuannya. Saudara dan saya akan menjadi orang yang luar biasa kalau saudara dan saya akan menjadi orang yang dapat diandalkan. Kita hanya bisa jadi orang yang dapat diandalkan kalau banyak orang tahu. Ya kan, kalau aku sudah ketemu dia dan aku minta tolong sama dia, maka dia pasti akan bantu. Sebisa dia akan bantu. Dia gak cuma ngomong aja atau bilang segala macam. Saudara menjadi orang yang luar biasa. Saudara harus bisa menjadi orang yang dapat diandalkan. Gimana bisa jadi orang dapat diandalkan nih? Prosesnya, saya mau ulang lagi saudaraku. Lihat Yesus. Ya kan, setiap kali dia lihat orang banyak. Dia enggak cuma mengungkapkan simpati dia. Dia enggak cuma mengungkapkan empatinya. Tapi dia bisa tunjukkan apa? Compassion-nya. Apa beda simpati, empati, compassion? Simpati saudara adalah sebuah perhatian dalam bentuk ucapan. Saya kasih contoh saudaraku. Ketika ada seorang lagi sakit, kita mau tunjukkan simpati kita dengan perhatian kita. Ya kan, dengan kata-kata, cepat sembuh ya. Yang kedua saudaraku, ya kan, namanya empati. Kita bisa tunjukkan empati kita. Empati adalah sebuah perhatian dalam bentuk ucapan dengan komitmen sedikit lebih dalam. Artinya gini, ketika saudara tahu keluarga atau saudara atau sahabat saudara sedang sakit. Saudara bisa datang, besuk atau telepon, mengungkapkan saya bisa turut cepat sembuh ya. Nah itu kata-kata kan, mau gak saya doa? Saya berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kamu cepat sembuh. Nah itu empati. Kalau simpati, cepat sembuh ya. Nah, ucapinnya di media sosial, di kolom komen. GWS. Gitu. Itu simpati. Kita hormati itu. Tapi ketika saudara bisa angkat telepon atau besuk datang, membawa sesuatu, itu namanya empati. Tapi Yesus tidak cuma simpati dan empati. Apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus adalah apa? Compassion. Belas kasihan. Apa sih belas kasihan? Saudaraku, compassion adalah sebuah perhatian. Ya kan? Bukan hanya dalam bentuk ucapan.
tetapi juga disertai dengan perbuatan untuk menolong orang lain keluar dari kesedihannya, kesusahannya, dan penderitaannya. Katakan amin. Berulang-ulang saudara, Alkitab katakan, melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudaraku, ya kan, ketika dia tergerak hati Yesus, Alkitab katakan, lalu ia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia melepaskan orang-orang yang terikat oleh kuasa gelap. Dia memberi makan. Ketika dia berjumpa dengan orang kusta, saudaraku yang berkata, kalau engkau mau Tuhan, engkau dapat mentahirkan, menyembuhkan aku. Tuhan berkata apa? Aku mau. Ketika dia berjumpa dengan Maria yang kehilangan Lazarus, saudaraku Yesus bukan cuman menangis, itu empati menangis. Tetapi compassion, di mana kamu letakkan dia, Lazarus. Lalu Yesus berdoa kepada Bapa, lalu panggil Lazarus keluar dari kuburan. Itu namanya compassion. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Dengan kata lain Tuhan mau berkata, aku akan lakukan apapun untuk menghentikan dan menyelesaikan kesusahanmu, penderitaanmu. Aku akan lakukan apapun yang diperlukan untuk bisa menyelamatkan kamu, menyembuhkan kamu, memulihkan hidupmu. Bahkan jika untuk hal itu aku harus mati di atas kayu salib. Itu compassion. Saudara Yesus, itulah makanya kenapa kok Yesus kita tuh luar biasa. Karena dia adalah Allah yang dapat diandalkan dan dipercayai. Kenapa dia bisa diandalkan dan dipercayai? Karena dia tidak hanya memberikan kita simpati waktu kita sakit. GWS. Atau empati. Saya doakan cepat sembuh. Tidak. Dia tumpang tangan. Dia sembuhkan kita. Jadi setiap kali kita ada dalam kebutuhan, dalam kesedihan, dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam masalah, kalau kita mau datang kepada Tuhan, maka dia melihat kita dengan mata apa? Belas kasihan. Dia pasti tolong kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Dia tolong dengan caranya yang ajaib. Menurut kehendaknya. Itu cara Tuhan. Katakan amin. Dia tidak akan marah kalau saudara lagi mau datang sama dia. Saudara lagi beban berat. Saudara gagal. Saudara mengalami kejatuhan. Kalau saudara datang, makanya saya kan sudah kasih tahu. Tuhan gak mungkin kayak gitu. Emangnya kita. Kamu sih, lu sih kayak gini-gini. Makanya jadi begitu. Enggak, Tuhan gak ngomong gitu. Tuhan bilang, mari kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan berikan kelegaan padamu. Itulah yang menyebabkan kalau orang yang bisa diandalkan ketika ada orang minta tolong sama dia. Dia gak marah dulu. Gak serang dulu, gak bentak dulu. Baru tolong. Tapi dia tolong. Dia terima dulu. Dia kuatkan dulu. Dia segarkan dulu jiwanya. Dia bantu. Setelah dibantu, ikhlas. Saya bisa mengerti sini, katakan amin. Ini Tuhan. Saudara menjadi orang yang dapat diandalkan. Saudara menjadi orang yang diandalkan. Katakan amin. Nah, bagaimana membangun reputasi menjadi seorang yang dapat diandalkan? Bagaimana saudaraku? Pertama, kita harus selalu mengatakan apa yang benar atau kebenaran. Kalau kita mengatakan 80% benar, sisanya yang 20% adalah dusta. Hal itu berarti perkataan kita bisa dipercaya atau tidak saudara? Gak bisa percayalah. Saudara, kalau ya kan 80%, 90% benar, 10% yang dusta, ya tetap gak bisa. Karena ada kata-kata ya dalam bahasa Inggris bilang ya kan saudaraku, ya kan, partial faithfulness is unfaithfulness. Saudaraku. Jadi istilahnya kan kesetiaan, kejujuran, kebenaran yang separoh-separoh. Sebenarnya itu bukan kebenaran. Amin saudaraku.
Ya kalau kita nih kalau satu hari kita ketemu 10 orang. Sebelum kita dengar firman ini, 10 orang itu kena dusta kita. Kena hoak. Kalau saudara dengar mau jadi orang yang luar biasa, punya karir yang luar biasa, kehidupan luar biasa. Ya saudara harus mulai bertumbuh. Dan 10 orang kena hoak selama ini sama kita. Kita kibulin mereka semua. Ya paling tidak mulai hari ini ada 9, ada 1 lah yang kita gak hoakin. Tinggal 9 itu saudara. Kadang kan ada orang, walaupun Kristen, pokoknya kalau ketemu orang, ada aja ngibulnya. Entah digede-gedein lah, dikurang-kurangin lah. Tujuannya untuk apa saudara? Untuk menarik perhatian. Untuk mendapatkan sanjungan pujian. Atau mendapatkan kesianan, belas kasihan. Atau dapat sesuatu. Coba saudara belajar. Kalau saudara mau jadi orang yang luar biasa, katakan apa yang benar. Yang mengerti katakan amin. Nah, Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Dia bisa diandalkan. Karena saudaraku, apa? Ya kan, setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Tuhan adalah apa? Kebenaran. Katakan amin. Bilangan 23:19 katakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Maksudnya menyesal gini, ya keterpasan ngomong, gak jadi deh. Gak pernah Tuhan kayak gitu. Saudaraku, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Katakan amin. Ini panutan kita Allah. Yesus, katakan amin saudara. Kalau dia berjanji. Jadi oleh karena itu yang pertama, kalau kita mau menjadi orang yang dapat diandalkan percaya, pertama kita harus, ya kan, selalu mengatakan apa yang benar. Katakan amin. Kalau cerita, ya kan kalau kita cerita 20% bohongnya, gak benernya, ngapain? Gak dapat apa-apa juga, paling dapat like gitu. Kayalah, ini kan bikin nanti doanya jadi gak yakin kalau udah. Lebih gak usah cerita kan gak apa-apa. Kalau cuma untuk dapetin seneng ya. Katakan amin. Makanya hidup itu jangan dibawa kepada perasaan. Hidup harus dibawa atau berdasarkan prinsip. Saudaraku, aku mau jadi orang yang punya roh yang luar biasa kayak Daniel. Mau ganti rezim manapun, mau ganti pemerintahan manapun. Kalau kita punya prinsip dan nilai-nilai. Saudaraku yang luar biasa seperti ini. Saya yakin saudara tetap menjadi orang yang dapat dipercaya dan diandalkan. Katakan amin. Pertama karena kita selalu mengatakan apa yang benar. Yang kedua, saudaraku, kita harus selalu menepati apa? Janji. Ini berat sebagai manusia sebenarnya. Karena kita juga mengalami banyak keterbatasan ya. Saudara, katakan amin. Pasti sebagai orang tua kita mau janji dong anak. Aku janjilah, papa janjilah. Aku akan kuliahin kamu sampai setinggi-tingginya. Tapi kadang-kadang karena kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Saudaraku, seringkali janji ini meleset. Aku akan mau ajak kamu jalan-jalan keliling dunia. Misalnya. Ya, itu kata-kata itu bukan mau janji, mau bikin untuk nyakitin hati anak. Untuk bisa mau nyenengin hati anak. Betul kan saudaraku? Ya kan nanti kalau kamu nikah, yang laki-laki aku akan belikan rumah lah. Ya kan? Ya kan? Sebesar yang kamu impikan. Ya. Tapi kalau janji ya jangan muluk-muluk. Kalau kita tahu kita nggak bisa nepati, sebaiknya nggak usah janji. Katakan amin. Untuk apa janji? Katakan amin. Ya, kecuali memang kewajiban dong. Kewajiban. Apa janji? Kita hidup ada kewajiban-kewajiban yang merupakan janji. Yaitu apa? Kalau saudara sebagai seorang karyawan, saudara kan sudah taken kontrak. Itu namanya janji. Masuk jam 9, pulang jam 5 sore. Itu kan janji. Itu harus ditepati. Katakan amin saudara. Itu kewajiban yang harus didirikan. Jadi kalau kita mau jadi orang yang dapat diandalkan. Saudara, kita harus selalu menepati janji. Amsal 25 ayat 13 katakan seperti sejuk salju di musim panen. Demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuannya. Maksudnya gini saudara ayat ini. Kalau kita menjadi orang
yang suka menepati janji. Kadang-kadang nggak janji juga, kita bisa beri. Itu namanya surprise. Bukan promise, tapi surprise. Saudara, itu hal yang luar biasa. Itu seperti apa? Seperti sejuknya salju di musim panen. Saudaraku, menyegarkan hati daripada banyak orang. Katakan amin, saudaraku. Kalau saudara janji digenapi, itu nyegerin hati. Para Tuhan katanya. Tapi saudara nggak janji, tapi saudara bisa lakukan lebih banyak. Wah, itu lebih lagi. Itulah Tuhan, sifat Tuhan. Kenapa kok Tuhan bisa dipercaya? Yesus bisa dipercaya, bisa diandalkan. Karena Yesus selalu menepati janjinya. Katakan amin. Yesaya 55 ayat 1 katakan begini saudaraku. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Katakan amin. Jujur saudaraku. Waktu saya masih muda. Saya tuh senang. Janji sebanyak-banyak. Ketemu orang aku janji pasti. Ketemu orang janji. Tujuannya apa saudara? Untuk nyenengin orang. Tapi ujungnya dia kecewa sama saya. Karena kebanyakan janji dan banyak yang saya gak bisa tepati. Jadi saya nih orang gak bisa diandalkan. Tapi bertumbuhnya saya berjalan sama Tuhan. Tuhan ajar saya. Ya kan? Janji itu hanya untuk membangun semangat orang, seseorang. Kamu bisa janji, tapi kamu yakinkan diri bahwa kamu bisa tepati itu. Tapi kalau kamu gak janji, tapi kamu bisa lakukan, buat mereka itu surprise, bukan janji lagi. Ya kan? Wah, itu satu anugerah, mereka bisa melihat kasih karunia. Saudara, saya disuruh janji saudara. Suruh janji. Pak janji ya. Bapak janji loh datang ke rumahku. Awas pak kalau enggak. Ngapain aku janji? Bilang gitu kan. Kan kalau aku enggak datang ke rumah kamu kan. Ya kan artinya kan saya kan orang yang gak bisa dipercaya. Aku gak mau jadi orang yang gak bisa dipercaya. Saya bilang begitu kan. Pokoknya kalau aku ada waktu aku datang. Kalau enggak ada waktu sampai Tuhan datang aku gak datang. Nah, selesai kan gitu kan. Jadi cak mano ceritanya lebih baik kau kecewa sekarang daripada kau senang ujungnya kau kecewa sama aku. Nah, karena aku juga gak pernah nuntut orang untuk datang ke rumah aku. Aku juga gak tuntut kamu untuk datang. Nah, saudara bisa mengerti poin yang saya mau sampaikan adalah saudaraku adalah bahwa kita gak bisa mau senengin semua orang dengan janji yang kita tebar. Katakan amin supaya orang kita bisa dapat dukungan. Dapat dukungan politik dari orang-orang. Tidak usah. Saudaraku percaya sama Tuhan. Katakan kalau saudara mau menjadi orang yang luar biasa. Belajar menjadi orang yang dapat diandalkan. Salah satunya adalah kalau kita berjanji. Kita akan menepatinya. Katakan amin. Untuk apa untuk janji? Janji untuk apa? Saudaraku ini hanya satu komitmen kita aja. Untuk mendorong kita. Katakan bukan untuk tebar pesona. Tebar janji, tebar pesona. Bukan itu niatannya. Yang ketiga, bagaimana saudara bisa jadi orang yang dapat dipercaya? Saudara harus selalu, ya kan, bisa menyimpan rahasia. Ini penting, ini susah saudaraku. Karena kita ini cenderung, kalau kita dapat sesuatu kabar, rahasia seorang, itu kita kayaknya gak tahan. Rasanya mau ketemu siapapun kita mau ngomong semua orang. Jujur gak saudara? Betul gak? Ya bener lah. Ya kan bu, kamu udah tahu belum? Kamu udah tahu belum? Apa tuh apa? Sini. Ya dah. Waduh. Saudara tahu gak? Salah satu dari 10 masalah mandeknya karir dari seorang karyawan adalah apa? Gosip. Gosip adalah salah satu penghambat promosi karir seorang karyawan. Karena mereka tidak bisa simpen rahasia perusahaan. Ya kan? Mereka selalu ingin bagikan segala informasi kepada semua orang. Gosip. Definisi gosip saudara udah tahu belum?
Sudah tahu kan? Nih saya kasih tahu definisi gosip. Saya bacain, saudara lihat sini. Ya, adalah apa? Kita menyebarkan kabar buruk, kabar burung, informasi yang mana kita bukanlah bagian dari masalah itu dan kita bukanlah bagian dari apa? Solusi itu. Itu namanya gosip. Maksudnya kate urusan dengan kita sebenarnya. Itu gosip sebenarnya. Orang Palembang bilang kate urusan. Tidak ada urusannya sama kita sebenarnya. Bukan masalah kita. Nggak menyangkut kita. Dan kita juga nggak bisa selesaikan masalah itu. Tapi kita omongin terus. Untuk apa? Saudaraku. Karena ini mahal. Saudara, berita gosip ini mahal. Ini kalau bisa dapat saudara dan saudara bisa sebar duluan. Itu duit. Itu duit saudaraku. Ya kan? Amsal 11 ayat 13. Coba kita lihat sini. Siapa mengumpat, membuka rahasia. Tetapi siapa yang setia, menutupi perkara. Setia artinya jujur. Setia artinya dapat dipercaya. Setia adalah dapat diandalkan. Karena kata diandalkan itu di Alkitab sama dengan kata setia. Kata jujur, saudaraku. Dapat dipercaya. Siapa mengumpat? Dalam terjemahan Alkitab yang lain dikatakan siapa bergosip, dia buka rahasia. Tetapi siapa yang setia, siapa yang dapat dipercaya, diandalkan, dia tutup perkara. Amin. Saudara diberkati dengan pesan ini. Satu lagi saudara saya mau bagikan. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang dapat diandalkan. Pertama adalah kita harus menjadi orang yang bisa dihormati. Supaya apa? Saudara bisa didengarkan. Yang kedua adalah kita harus menjadi orang yang apa saudaraku? Bisa diandalkan. Orang yang dapat diandalkan adalah orang yang bisa menemukan solusi. Menyelesaikan kebutuhan orang dan masalah orang lain. Itu namanya orang yang dapat diandalkan. Kalau ada apa-apa, kena apa-apa, orang cari saudara. Karena apa? Karena saudara bisa diandalkan. Mampu menyelesaikan masalah mereka. Kata Nabi saudara, kalau ada apa-apa, kena apa-apa, kita cari Yesus. Karena dia sanggup selesaikan seluruh kebutuhan kita dan masalah kita. Dia dapat diandalkan. Yang ketiga saudaraku, untuk menjadi orang yang luar biasa, kita harus belajar menjadi orang yang apa? Ulet dan tahan banting. To be resilient. Ya, ulet dan tahan banting. Jangan dikit-dikit nyerah, kapok. Ya kan, aduh kapok dah gitu kan, enggak mau lagi. Kalau kita seorang yang ulet dan tahan banting, kita gak akan pernah lihat diri kita sebagai apa? Korban. Karena kita selalu memilih tuh hidup apa? Bersuka cita. Jadi seorang yang ulet dan tahan banting ini orang yang memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Dari kejatuhan, kerugian, kegagalan, stres atau kekecewaan. Nah ini apa namanya karakter, keterampilan. Ya kan? Yang namanya tahan banting atau ulet ini saudara. Ini karakter yang sangat penting. Keterampilan yang sangat penting. Untuk saudara dan saya bisa menjadi orang yang luar biasa. Di Alkitab semua saudara. Tokoh-tokoh besar Alkitab. Itu adalah orang-orang apa saudara? Resilient. Ya, orang yang tahan banting. Amsal 24 ayat 16 katakan. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Namun ia bangun kembali. Dia tuh orang benar. Orang benar jatuh. Saudara berapa kali? Saudara 7 kali. Ya kan? Dia akan bangkit kembali. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan bukan suatu fatalitas. Ya kan? Tapi kegagalan adalah pembelajaran. Katakan amin. Kegagalan adalah pembelajaran. Tadi saya mendoakan seorang ibu yang sudah tua. Ya kan, dia bilang, Pak, pas saya berumur 72 tahun. Ya Tuhan izinkan saya harus mengalami sakit dan sulit berjalan. Saya tidak melihat ini sebagai apa.
Tetapi saya melihat ini sebagai sekolah. Saya belajar lagi sama Tuhan. Di usia saya yang ke-72 tahun. Saya senang ibu ini adalah seorang ibu. Ya kan, yang punya iman, punya cinta yang luar biasa sama Tuhan. Dan ibu ini adalah salah satu dari seorang yang tekun mengikuti Menara Doa online. Dari awal 2 tahun yang lalu sampai hari ini. Saudara Kristus, jadi orang yang ulet dan tahan banting adalah orang yang luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Dia tidak pernah melihat kejatuhan sebagai akhir segalanya. Dia melihat itu sebagai pembelajaran. Coba lihat saudara, Paulus dihajar, babak belur segala macam. Sudah selesai, orang-orang kirain mati dia, ditinggalin. Tiba-tiba dia hidup lagi, kipas-kipas segala macam, menginjil lagi. Ini orang. Yesus saudara, mati disalib, hari ketiga bangkit lagi. Itu yang lebih dahsyat lagi. Katakan amin saudara. Ini orang yang ulet. 2 Korintus 4 ayat 8-9 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Perhatikan ini yang tanda orang tahan banting sudah. Ditindas tidak terjepit. Kami habis akal tetapi tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan namun kami tidak binasa. Katakan amin. Saya percaya saudaraku, ya kan, bahwa Tuhan bisa mengubah kemunduran menjadi sebuah batu loncatan bagi hidup kita untuk melesat jauh ke depan. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Mari saudaraku, ya kan, kita membangun yang namanya roh yang luar biasa. Mari kita akan berdoa saudaraku. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan bukakan terus ya Tuhan pengajaran, pewahyuan, ya Tuhan pengertian bagaimana kami harus hidup. Kami mau catat ini Tuhan, rindu kami mau punya ya Tuhan kehidupan ya Tuhan yang luar biasa, pelayanan yang luar biasa, yang punya dampak besar ya Tuhan. Ya Tuhan, anak-anakmu biarlah memiliki bisnis yang luar biasa, yang punya dampak yang besar, karir yang luar biasa. Tuhan, aku minta ya Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai hidup kami. Oleh karena itu kami rindu, kami mau belajar menjadi orang-orang yang dapat dihormati. Dengan cara kami mau menghargai dan menghormati orang lain. Bapak, biarlah kami menjadi orang yang dapat diandalkan. Karena kami ya Tuhan mau direpotkan, mau capek, mau korban. Ya Tuhan untuk menolong, ya Tuhan menyelesaikan. Ya Tuhan daripada kebutuhan orang lain. Terima kasih pakai kami Tuhan. Dan kami mau menjadi orang-orang yang tahan banting dan ulet ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi aku berdoa. Turunkan berkat buat setiap anak-anakmu ini Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati tangan-tangan yang murah hati. Yang membawa persembahan, mendukung pelayanan Menara Doa online di tempat ini ya Tuhan. Tuhan buka tingkap langit-Mu. Curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan untuk anak-anak-Mu. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan hadir tengah-tengah kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, kat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukakan roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus, mari kita makan dalam namanya. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku,
bukan kacauan perjanjian ini. Atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persuadan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.